Cil, astagfirullahaladzim. Kamu ngapain, ada masalah, Cil? Hampir Hampir apa? Cil, kamu gak jelas. Aku khawatir. Tolong Zila kayaknya ada masalah. Kak Fitros, kan Kak Fitros. Kenapa? Aku Tadi khawatir sama aku udah kamu. mau naik pesawat umroh tadi Kak Fitros. Kak Fitros ganggu aja deh. Oh, jadi kamu lagi ngebayangin naik pesawat? Iya, aku setiap hari begitu Kak Masya Fitros. Allah. Di sela-sela waktu luang aku sering Menghayal gitu? Ya Tadi Allah. aku lagi bayangin aku mau umroh. Oh, jadi lagi di pesawat. Udah mau menuju- naik pesawat. Oh, udah mau Kak naik. Fitros manggil-manggil. Ada apa sih Kak Fitros? Masya Aku nggak bawa Allah. sendok Kak Fitros loh. Kak Fitros mau panggil apa? Itu dapat dari mana menghayal-hayal umur segini? Nggak tahu Kak Fitros, aku suka menghayal Kak Fitros, hampir setiap pagi aku lakukan. Kadang aku menghayalnya aku pengen umroh sama mamaku. Masya Allah, kamu sukses banget sih. Aku doa juga aku pengen naik kelas loh Kak Fitros. Oh, iya. Maksudnya SD terus. Iya kan? Oke, benar-benar. Nah, itu kayaknya yang harus cepat direalisasikan ya. Iya. Naik kelas, kemudian baru umroh, ya kan? Atau mungkin kamu berniat umroh di Umroh dulu semenjak deh dini. Kak Fitros. Oh iya, Nanti benar. biar dong aku banyak yang Diijabah kabul di sana. situ. Iya. Aku lanjutin lagi ya. Oh, tunggu. Kenapa? Jadi supaya nanti hayalan kamu tuh terrealisasi Emang bisa dan Kak dapat. Fitros? Insya Allah bisa, karena Kak Fitros sudah mengundang seorang yang memang sudah menulis buku mengenai bagaimana berikhtiar lewat jalur langit dengan afirmasi-afirmasi. Pakai jalur langit. Iya. Wah, menarik Nah, itu Kak Fitros. Nah, ini dia, Boleh, boleh boleh. kita beri tepuk tangan dulu iya. dong. Yeay. Sudah hadir bersama kita seorang konten kreator, kemudian juga penulis buku. Salah satu buku yang bestseller adalah Ikhtiar Jalur Langit. Tepuk tangan untuk Darti Rahma. Kita sapa dulu untuk Iya. kita, Kak Fitros. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi dan hayalan kamu yang banyak itu, Cila, kita sapa dulu ya Kak Darti ya. Kita sapa dulu Lila Lover yang ada di rumah. Kalau nanti Kak Fitros mau kasih pantun, dijawabnya cakep ya. Siap Kak, siap. Oke, Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentu dengan Kak Fitros dan Cila. kemudian bintang tamu kita yang sudah berkenan meluangkan waktu, si penerbit buku bestseller Law of Attraction. Nah, ini dia Dicil, Ikhtiar Jalur Langit. Salah satunya dengan memberikan afirmasi positif ya Darti ya Kak Darti ya. Kemudian diiringi dengan ikhtiar lewat jalur langit dan tentu dengan ibadah amal-amal soleh begitu. Nah, jadi pada hari ini Kak Fitros akan mengajak semua Lilah Lover untuk mari kita sama-sama bermimpi. Tapi sebelumnya kita ingin tanya-tanya dulu sama Kak Darti. Sebetulnya memang boleh ya kita berhayal, kemudian bisa sebuah hayalan itu bisa terwujud dan terrealisasi gitu Kak Darti? Insya Allah bisa, asal dengan teknik yang benar. Tapi kalau ngayal-hayal terus ya nanti terbawa hayalan kan. Kalau tekniknya nggak benar, Nggak benar dan tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan gitu ikhtihar ya betul. Kayak mana teknik yang benar tuh kayak mana Kak Darti? Semangat banget sih. Biar aku nanti menghayalnya lebih benar lagi gitu Kak. Jadi berarti ada teknik khusus yang kalau bahasanya Kak Darti apa itu hayalan si Cila itu? Jadi ini berdasarkan pengalaman ya Kak. Jadi dulu Darti juga bercita-cita ingin pergi umroh bareng Umi, bagi orang tua, bareng keluarga. Alhamdulillah dari bayangan aja bisa jadi nyata ternyata. Dan setelah tahu, ternyata ini ilmunya Law of Attraction dan Ikhtiar Jalur Langit. Makanya ditulis dalam bentuk buku. Wah, jadi Lila Lover, Kak Darti Rahma ini 4 tahun ke belakang itu fokus untuk melahirkan konten-konten dan buku yang akan membantu kita ke arah Law of Attraction gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan bagaimana merealisasikannya menurut Islam. Nah,
Cila tahu ternyata Kak Darti Rahma selama 4 tahun ngonten ini Menghayal kayak Cila juga. Iya. Sudah bisa beli mobil. Wow. Kemudian udah umroh juga ya, tahun berapa Kak Darti? Udah, alhamdulillah udah 2 kali. Masya Allah. luar Udah biasa. ke rumah juga ya? Alhamdulillah. Baru 4 tahun loh. Itu menghayalnya kayak mana itu? Dari pagi siang malam itu berapa kali sehari itu Kak? Bukan menghayal sih menghayal Kak, melulu. ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar langit dan bumi. Iya, itu gimana caranya Kak? Ayo bahas. Jadi Cila juga kalau bener. mengenal law of attraction ini sendiri, Kak Darti ini sejak kapan? Atau mendalami ilmunya? Kan sekarang memang lagi viral juga ya. Ada banyak kajian dan juga praktisi-praktisi law of attraction ini. Tuh. Jadi berawal dari Darti punya TikTok. Alhamdulillah di TikTok itu sering memberikan afirmasi positif. Jadi bikin konten di TikTok awalnya itu pas bikin H-1 waktu itu alhamdulillah Allah izinkan beli mobil. Jadi itu dari hasil konten dari YouTube. Jadi bikin konten di TikTok kayak H-5 mau beli mobil, H-3, H-4, H-5. Emang itu sebenarnya iseng awalnya? Bukan iseng, tapi memang ingin bikin konten emang di bikin TikTok. konten. Karena sebelumnya 2 akun di TikTok itu kena blokir karena se-niche sama yang di YouTube. Oke. Jadi bikinlah akun baru yang akun sekarang. FYP tuh akunnya. Tapi FYP tuh kontennya. Tapi emang mau 5 hari lagi emang mau beli mobil gitu? Iya. Oh iya. Kan sekarang ada konten-konten kayak gitu Kak. Misal H-5 mau beli, H-4, H-3, H-2 sampai H-1. Iya. Gitu. Terus FYP ternyata ya. Iya, ternyata. Viewersnya berapa pada waktu itu? 1M lebih Berapa bahkan. hari? Dalam 5 hari gitu. Masya Allah, 1 hari 5 juta viewer. Enggak, dalam 5 hari itu 1M. Oh, 1 juta viewer. 1 juta viewers. Luar biasa. Kak Fitra sudah sekian tahun nonton. Masih segitu-gitu, paling tinggi berapa 20 ribuan lah. Yuk Nah, kita menghayal bareng yuk. jadi ada yang ngomen, kok bisa sih Kak punya beli mobil dan sebagainya gitu. Terus selawatin aja dulu gitu kan ceritanya. Selawatin, iya selawatin. Jadi dulu aku kalau lihat mobil di jalan sering diselawatin, ya Allah semoga one day bisa punya mobil gitu. Ya Allah. Nah setelah itu Itu di umur berapa? umur 24. Udah nikah? Belum lah. Belum ya? Oh iya, nikahnya. Oke. Ya. Terus berarti udah jadi miliuner di usia yang sangat muda. oh enggak lah miliuner belum. Amin. Amin. Terus habis selawat, oh ya kalau selawat tuh selain selawat apa sih Kak amalannya gitu kan? Iya, Kan iya. komen-komen di Iya, TikTok iya, kayak gitu. banyak gitu. Apa Balas ada? lagi nih. Jadi waktu alhamdulillah sejak SMA itu rutin ngejalanin puasa. Daud, Senin Puasa Kamis. sunnah, Senin Kamis. Terus habis itu sholat duha Masya Allah. sama teman sebangku. Sebangku. Dia tuh sholat duha, nanti Jadi juga berdua-berdua sering ikutan. iya sholat duha. Habis Aku itu juga gitu sih Kak Fitros. Puasa dari rumah, abis itu buka di sekolah. di sekolah diajak teman gitu. Agak sulit sih memang. iya, Tapi kamu sholat sulit. duha juga nggak? Iya, di sekolah kan ada sholat duha. Kamunya ikut sholat apa nggak? Ikut. Oh, ikut. Kalau nggak ikut kan dikejar-kejar sama teachernya nanti. Teacher Diuber-uber. Lia itu ya? Iya. Oke. Kelas diperiksa. Kenapa nggak sholat gitu? Berarti kamu sudah mulai berikhtiar seperti yang dilakukan oleh Kak Tapi Darti. kurang konsisten kayaknya ya. Iya. Lanjut ceritanya. Oke, iya, betul. Jadi setelah itu apalagi Kak banyak tuh nanya-nanya baca. Alhamdulillah juga orang tua Umi ibu Darti itu sejak dulu itu rutin baca surat Al-Waqiah setiap hari. Oh betul. Alhamdulillah. Berarti Kak Fitra sudah separuh jalan menuju Dengan situ. ayat 1000 dinar juga nggak sih sama ya? Iya, tapi Darti waktu itu Dibarengin. amalannya nggak itu, jadi nggak nyebutin itu lah Kak, Iya, karena iya, amalannya nggak gitu. Terus baca Quran surat Ar-Rahman, Al-Muluk setiap hari gitu. Bisa Alhamdulillah. menuntaskan semuanya itu Al-Fatihah, Ar-Rahman sama Al-Muluk Al-Muluk. bisa kalau mau gitu ya. Terus oh iya gitu-gitulah. Terus diajaklah sama penerbit jadi affiliate mereka tentang buku sejenis lah. Oke. Akhirnya karena punya kolam namanya TikTok, punya Waktu itu followers follower udah banyak, udah berapa? 100 ribuan lah. Udah tahun? banyak.
tahun 2021. 2022 mungkin 2022. Terus jadi alhamdulillah rutin ngafiliatin produk buku orang lain. Jadi karena rutin kan konsisten tadi, jadi nomor 1 afiliat. Jadi penjual tertinggi, penjualan tertinggi. Setelah baca bukunya, oh ternyata apa yang isi di buku ini udah saya terapkan dari dulu loh gitu. Akhirnya oh ya baca-baca buku lagi, diperdalam dengan baca literasi yang banyak gitu. Akhirnya memutuskan mending bikin buku aja deh gitu. Bikin Soalnya buku. kita udah punya referensi juga ya. Karena sebelumnya juga pernah bikin buku by pengalaman. Pernah waktu tamat kuliah bikin buku Tuhan Sejauh Mana, buku Duniaku Pasca Kampus Welcome to Jungle berdasarkan pengalaman. nggak ada di sini ya? Enggak, Oke. Itu buku pertama. buku ketika pertama setelah tamat keluar dari kuliah, kampus. iya. Karena memang susah banget kan pasca kampus. Kayaknya itu curhatan ya. Iya. Terus yang kedua nerbitin buku ini. Karena ini sebelumnya tuh step by stepnya di akun itu viral juga tentang pernah bikin konten, dulu pernah sempat batal nikah. Ya jadi Dikontenin. bukan konten, cuman kayak motivasi untuk semangat diri aja. Jadi makanya diajak sama penerbit besar untuk kerjasama gitu, menulis buku. Jadi ini pengalaman pribadi juga ya ditulis. Ya salah satunya ya. Kakak dulu emang kuliahnya jurusan apa sih Kak? Ya, pertanyaan cerdas. Agroteknologi Unan, Nggak ada pertanian. urusannya. Bukan sastra Indonesia. Tapi Agroteknologi Unan. Tapi kok bisa punya Iya. wawasan untuk menulis buku? Karena menulis buku itu kan gak gampang, Kak Darti ya. Sebenarnya menulis buku itu tergantung niat sih Kak. Niat Cila. Niat dan motivasinya, tujuannya untuk apa. Jadi sebenarnya tadi kan ceritanya udah jadi penjualan affiliate tertinggi. Motivasinya saya juga bisa nih bikin buku sejenis dengan penjualan tertinggi. Soalnya dilihat dari omset penjualan si penerbit yang dulu yang jadi kerjasama jadi affiliate tinggi. Saya juga bisa nih gitu kan. Itu yang penyebab inspirasinya. Iya, itu awal inspirasinya. Oke. Akhirnya singkat cerita akhirnya menulis lah. Saya pasti bisa juga. Tahun berapa itu? 2022. 2022. Susah Yang nggak sih buku Kak pertama. nulis itu? Buku pertama 2009. Oh iya, waktu kuliah iya. ya. Buku yang sejenis dengan yang diafiliasi. Ini yang sejenis. Oh ini, oke. Iya. Law of Attraction. Betul. Lidahnya susah. LOA aja Kak. Ya, LOA. Jadi akhirnya bikin kan, alhamdulillah. Jadi memutuskan untuk self publishing. Oke. Jadi kita sendiri yang publish. Kita yang publish, kita yang nulis, kita yang edit, kita yang buat semuanya gitu. Kita yang marketingin juga. Karena percaya, karena kita punya akun TikTok tersendiri. Yakin nih ada videonya. Arah monetisasi konten TikTok ini kemana gitu. Mending bikin buku aja gitu. Alhamdulillah sempat ikut kelas seminar gitu, namanya Pola Pertolongan Allah. Jika kamu yakin gitu, silakan ditulis gitu. Akhirnya ditulis tuh, saya lagi bikin buku. Mudah-mudahan insya Allah saya yakin bisa terjual 20.000 eksemplar. Dan alhamdulillah ini udah terjual 40.000 eksemplar. Berarti diafirmasi lagi ya? Ya, jadi dalam teknik Law of Attraction ini, itu tuh kan hukum tarik menarik. Jika kita yakin sesuatu hal yang kita impikan itu bakal bisa tercapai gitu. Gitu. Misalnya nih, baik positif maupun negatif. Misalnya positifnya, saya yakin nih saya bisa umroh. Saya yakin nih saya bisa renovasi rumah dengan penuh keyakinan. Jangan ada keraguan. Pernah dulu sempat ragu, kayaknya saya nggak bisa deh. Sedikit aja ragu, ya nggak Emang bisa. nggak Nah pertanyaannya, dengan kondisi yang kita pahami bahwa diri kita mungkin masih, kalau dibilang belum punya modal apa-apa, sebagai manusia biasa pasti ada dong keraguan itu ya kan. Nah gimana kita Cara menimbulkan kita yakin penuh keyakinan gitu. itu Kak Darti? Betul. Nah, jadi kan hukum tarik menarik. Kalau misalnya kita ingin menarik hal positif,
berarti hal positif itu yang tertarik sama diri kita. Makanya di teknik law of attraction itu ada 3 caranya. 3 cara Cila. Satu yang tadi apa namanya manifesting. Beda sama hayalan. Manifesting itu Berarti kamu tadi salah. Iya. Berarti yang aku lakuin tadi itu salah apa gimana? beda, itu nomor 3 Aku visualisasi udah mulai namanya. nabung. Pintar. Manifesting. Berarti kalau manifesting kita lafalkan gitu. Bisa dilafalkan, bisa dalam hati aja, bisa Oh, secara tidak langsung. Kalau bisa kita pengen sesuatu, pasti kita bakal bilang, oh insya Allah saya ingin punya mobil, insya Allah suatu saat saya punya mobil gitu. Oh, jadi kayak gitu kalimatnya. Terserah, tergantung gimana. Atau lebih dekatnya ke afirmasi positif, misalnya saya mampu, saya bisa, insya Allah saya hebat, saya bakal bisa, Saya beruntung. Tapi kalau kayak gitu bukannya sombong kan Kak jadinya? Kalau diceritakan ke orang lain, Saya bisa, saya mampu. Padahal kita hanya mau Untuk percaya menguatkan- diri ya, Iya. keyakinan kita. tapi kalau untuk diri sendiri nggak masalah sih. Makanya Makanya diiringi dalam dengan hati jalur Kak, langit. Makanya diiringi dengan jalur langit. Oke, itu manifesting. Iya. Teknik kedua, Scripting. scripting. Berarti kita tulis. Nah, jadi setiap kita pasti punya keinginan. Pasti kalau diucapkan aja pasti lupa. Nah, kalau bisa ditulis. Tergantung masing-masing orang beda. Kalau dulu berarti diajarkan ditulis di kalau setelah ditulis ditaruh di tempat yang sering dilihat. Oh gitu. Misalnya di dinding kamar atau Di cermin. di cermin boleh, atau bisa tulis di buku asalkan buku itu sering kita kita lihat, baca. kita baca. Oke. Sehingga manfaatnya ketika kita lihat itu kita ingat, Termotivasi. oh ternyata saya punya keinginan ini loh, ternyata saya punya satu hal yang ingin saya wujudkan gitu. Oke, 2 berarti 1 manifesting, kemudian kedua scripting. Yang ketiga apa tekniknya? Visualisasi, membayangkan. Tapi membayangkan ini enggak all day gitu loh Kak. Enggak every single day kayak setiap hari 24 jam kita membayangkan, enggak. Tapi Jadi sangat gimana disarankan sebelum tidur dan pas bangun tidur. Jadi kalau yang kayak Cila tadi berarti tuh yang all day long di Kan itu menghayalnya kesiangan itu. Kalau sebelum tidur dan bangun tidur itu visualisasi kan, bayangkan insya Allah saya tuh saat saya bisa, terus kita misalnya cari atau sering ngelihat teman-teman yang pulang umroh atau artis-artis yang pulang umroh, lihat insya Allah suatu saat kan itu ada di alam bawah sadar secara tidak langsung. Hingganya ada ikhtiar untuk mewujudkannya. Jadi sebelum tidur dan bangun tidur itu visualisasi, dan setelahnya waktu 24 jam ikhtiar untuk bisa mewujudkannya. kayak kamu 24 jam mimpiin Aku nggak naik 24 jam. pesawat. Aku nggak 24 jam juga, tapi di Tapi? waktu luang. Di waktu senggang aku. Hampir setiap waktu, Iya. setiap waktu Tapi senggang. boleh nggak sih kita itu punya banyak keinginan yang kita coba afirmasikan? Sebenarnya boleh, makanya di scripting. Jadi emang nggak semua keinginan tuh bisa kan Kak. Jadi makanya kita harus dicatat. Oh kira-kira ini bisa nggak sih? Jangan kayak di luar nalar juga gitu. luar Bisa, dulu, iya. Misalnya ingin ke bulan gitu. Berarti Ngalahin Neil boleh Armstrong. beberapa tuh, misalnya lebih dari 3 tuh boleh. Iya, setiap kita tuh kalau pengen hidup kita tuh lebih semangat untuk ikhtiar, kita harus punya tujuan hidup Kak. Iya, Makanya ada namanya ikhtiar langit dan bumi. Nah makanya Ikhtiar bumi baru dengar tuh Kak Fitri. ikhtiar bumi ya kita berusaha. Oke. Dan ikhtiar langitnya dengan ibadah. Iya, makanya setiap kita menurut Darti pribadi harus punya amalan rahasia, amalan yang dimana hanya kita dan Allah aja yang tahu. Berarti nggak boleh kita kasih tahu orang lain. Boleh kasih contohnya nggak Kak? Sesimpel diam-diam ngedoain orang di jalan gitu. Misalnya, misalnya kita ngelihat bapak-bapak penjual tisu, bapak-bapak Semua asongan. laris manis jualannya, iya. secara tidak langsung dalam hati bilang ya Allah, lariskanlah Tapi dagangan kalau- bapak kalau yang itu. seperti itu tuh harus sebut ya Allah, bukan kalau kadang-kadang kita cuma penyebut pengharapan, semoga bapak itu laris dagangannya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, ya? dalam hati juga nggak apa. Itu salah satu ikhtiar jalur langit, di mana ada juga Mendoakan hadisnya. kebaikan Itu di orang hadis, lain ya. kalau nggak salah di hadis riwayat Muslim, ketika misalnya kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, Akan kembali kan ke kita. malaikat mengaminkan doa yang sama untuk kamu, kata malaikat. Ya Ayo gitu. Kak Fitros.
Itu sesimpel Doain itu. Aku doain Cila Bisa umroh besok sama mama. Tapi itu diam-diam gitu. diam. Oh Cila. diam Kak Vito. Tanpa diketahui Kopi saudara itu. gitu. Oke. Dan itu sesimpel amalan rahasia yang kita punya gitu. Terus ada juga plot twistnya, tiba-tiba kita masuk surga gitu. Amin. Terus tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya bisa masuk surga gitu? Ya karena Sering kamu ngedoain diam-diam orang lain. sering ngedoain kebaikan kepada saudara kamu. Gitu. Itu plot twistnya. Ya Allah, so sweet. Ih, seneng banget deh kita beruntung Kak Darti bisa hadir hari ini ya. Nah, kemudian Kak Darti, kalau kita belajar nih dari capaian-capaian Kak Darti selama ini, berapa bahagian yang itu hasil dari law of attraction-nya Kak Darti nih. Jadi dari goals yang udah pernah diafirmasikan atau yang di scripting dan juga di visualisasi. Englishnya apa ya? Visualisasi. Nah, jangan ketawa apa. Aku doain deh Kak Fitros ngomongnya lancar. Kadang-kadang, tapi seringnya kagak. Nah itu, coba dari capaian-capaiannya Kak Darti, seberapa besar sih yang Udah itu tercapai. yang hasil dari Law law attraction of tadi. attraction-nya tadi? Sudah banyak terwujud kah? Sebenarnya dulu nggak tahu sama sekali tentang hukum law ini of ya. attraction, Oke. hukum ini gitu. Ternyata secara tidak sadar setelah sering setelah mengucapkan, belajar, oh ternyata dulu saya capaian ini. udah pernah ngelakuin ini gitu sebelum saya tahu Kak ilmunya Fitros pernah gitu. dulu kelas 3 SMP seperti itu. Itu kayaknya memang diijabah langsung sama Allah. Jadi gini ya. Waktu itu mama ngajakin adik-adik liburan ke Jakarta di saat mama sedang ada dinas. Naik pesawat dong mereka. Waktu itu Kak Fitros masih SMP. Ditinggal sendiri Kak Darti karena mesti harus ujian. Yang lain-lain kan masih SD, jadi bisa Iya, ikut. Kemudian kan kesel. Udah nggak apa-apa, pergi aja sana. Nanti Pipit ke Jakarta naik pesawat Garuda gratis dibiayai pemerintah. Wah, nggak berapa bulan waktu itu Masya Allah kepilih jadi utusan siswa teladan. Masya Nah, ke istana waktu itu. Memang naik Garuda Sendiri. Iya. Itu salah satu manifesting Padahal dulu. waktu itu nggak tahu kan. Coba dia. kalau ajak-ajak. Padahal sebenarnya waktu itu marah ya. Padahal waktu itu kesel kan. Ternyata dalam keadaan kesal dan marah pun kita usahakan. Ngomong yang positif, Baik-baik. iya. Wah, terima kasih Kak Dati. Mengelola ini yang harus kita usahakan. Berarti ya. kita harus jauhkan pikiran kita yang merendahkan diri sendiri. Dan orang lain juga. Iya, yang sering bilang kita, ih kalau Kak Darti, kalau Cila sering ini sering nggak bisa nih kayaknya teman Terus itu merasa hebat, tidak aku nggak bisa. cantik Iya, gitu ya. sering merasa kayak insecure gitu loh. Itu gimana sih? Insecure, caranya overthinking Iya, itu overthinking. biasa. Caranya yang paling simpel itu ada tekniknya namanya paksa, bisa, biasa, berpikir positif. Makanya ada sistem paksa, namanya habit. Biasa. Paksa, bisa, biasa, dan menjadi habit, kebiasaan. Insya Allah kalau kita usahakan pikiran kita misalkan insecure, pasti setiap kita pasti ada insecure kan. Punya ada insecurity tersendiri Iya. ya. Padahal itu yang Jadi, bikin Cila jadi tuh kalau banyak misalnya banget. muncul kayak gitu Kak Darti, Apa yang terus harus kita kita lawan lakukan? dengan Iya, afirmasi yang lawan bagus. dengan afirmasi positif. Terus kalau bisa, kalau apa yang membuat setiap orang kan beda-beda ya Kak, cara untuk meng-hire dirinya untuk lebih semangat. Bisa jadi dengan menonton video-video semangat, Iya, bisa betul, jadi betul. dengan Quote-quote ambil gitu. wudhu, Iya. bisa jadi Atau ketemu sama orang-orang yang Kalau betul. kalau Kak Mm-mm. Darti pernah nggak sih di posisi kayak Cila yang merasa diri itu kadang kenapa ya orang lebih hebat ya, kenapa ya kenapa orang itu ini lebih ya. cantik. Pokoknya kita itu sering. kok jauh banget sih Kak dari Darti juga orang-orang pernah yang luar ngalamin biasa. seperti itu. Itu Sering. gimana caranya Kak Darti untuk memaksa diri tadi untuk menguatkan kita melawan dari yang seperti itu? Iya. Gimana caranya Kak? Dulu sering banget, makanya alhamdulillah yang berkembang itu YouTube, TikTok, dan snack video. Makanya Instagram tuh kurang berkembang akunnya karena ngerasa insecure. Karena di Instagram tuh banyak teman-teman yang takut nanti orang ini mikir, ih Darti itu sok-sok lah kayak gitu-gitu. Makanya Berarti agak Kakak kepikiran komentar orang negatif tentang Kakak gitu. lebih biarin orang yang nggak kenal kita ngomentarin negatif daripada orang yang kenal ngomentarin negatif. Itu kayak Lebih ngerasa nyakit ya. nyakit gitu. Jadi Kak Darti ini sering insecure juga dulunya. Sering insecure juga. Sama Cila pikir sendiri. Jadi itu makanya gimana sih biar kita bisa
mengembalikan percaya diri kita sehingga kita bisa membuat law attraction yang positif dalam diri Kayaknya kita. Kak Darti ngomongnya langsung ke adik-adik kita Gen Z di Iya, Lahul teman-teman aku juga Berdua. banyak insecure Karena loh. kayaknya nih kalau kita lihat lalu lalang lintas feed di Instagram, TikTok, itu rata-rata kayaknya Pencapaian. mewabah. Sekarang mewabah overthinking dari anak-anak Gen Z. Apakah ini adalah efek samping dari too much screen screen touch, screen time gitu, apa gimana? Dan jadi apa yang bisa kita sampaikan Pesan kepada mereka untuk menguatkan Darti? teman-teman Cila. Untuk adik-adik tercinta Gen Z gitu kan, Gen Z kata orang-orang, gen yang luar biasa sebenarnya. kecerdasannya di atas rata-rata kan, Udah terpapar digital Semenjak media. dini. Jadi pasti sering ngerasa insecure, overthinking dan betul. sebagainya, mental health. Iya mental, iya itu tuh mental health Ini terganggu. memang kayaknya Terus yang butuh healing bambu. healing baling-baling. Oh baling-balingnya itu gimana? Jadi jangan melihat apa yang harusnya nggak kita lihat. Semakin banyak informasi yang kita serap, semakin pusing kita. Jadi semakin overthinking, semakin insecure, saring gitu. Oke. Habis itu kalau misalnya kita harus ngelihat, paksa aja pikiran kita tuh ke arah yang lebih positif. Misalnya Jadi mesti memilah gitu iya, ya. memilah dan memilih. Paksa ke arah positif, bisa, biasa, dan insya Allah akan menjadi habit sebuah positif. habits gitu. Iya. Karena Gen Z ini luar biasa kan, dia lebih kreatif Iya, kan, kreatif. out of the box gitu. Jadi Kayaknya lebih kalau begitu, kalau kesimpulannya dari Kak Darti tadi, daripada kita membandingkan diri kita kepada orang lain, lebih baik kita gali apa yang bisa Potensi. kita tampilkan, hal-hal yang positif dari diri kita. Kayaknya Iya. gitu deh. Iya, coba efeknya itu coba Iya. dilihat sekarang menjadi sebuah wabah ataupun tren bagi Gen Z itu kalau foto gini kan? Mending nggak usah foto. Itu supaya apa? Karena ada rasa insecurity yang ada dengan pada diri wajahnya. mereka. Padahal kalau dilihat-lihat Cantik. cantik, apalagi Cakep. udah macem-macem dikena touching skincare Filter gitu lebih ya. kalah kita gitu glowingnya, tapi tetap mereka nggak percaya diri dan insecure gitu. Dan ini kan sebuah hal yang sangat disayangkan karena dokumentasi itu pasti akan mereka butuhkan nanti beberapa waktu mereka ketika sudah bertumbuh gitu ya, Iya, Kak Darti betul. ya. Jadi mungkin anak-anak Gen Z harus pintar dalam mengelola diri ya harusnya. Mengelola diri. Jadi jangan larut dengan screen. Terus kayaknya milih tontonan juga Iya, harus yang hal yang betul. positif. Iya. Iya. Memilih tontonan juga hal yang positif berarti kayak Iya. ngaruh ya. Iya, ngaruh karena apa yang kita lihat biasanya itu yang kita praktekkan. Makanya ada anak-anak kita misalnya yang udah jadi orang tua, misalnya anaknya dipaksa untuk sholat. Sedangkan dia dari kecil nggak pernah ngelihat orang tuanya sholat. Oke. Gimana caranya anaknya mau sholat? Jadi alam bawah sadarnya tuh nggak melawan gitu. Kok saya disuruh sholat sedangkan saya nggak pernah lihat orang tua saya sholat gitu. Jadi akhirnya ada perlawanan. Ada perlawanan gitu. Pun dengan makan, saya malas makan sedangkan ngeliat mama saya aja nggak mau makan gitu. Namanya diet. Banyak kan Iya, sekarang betul. orang yang anaknya nggak mau makan. makan. Karena dia juga nggak pernah lihat orang Orang tuanya tuanya makan. antusias makan, Iya. menikmati makanan sehat begitu ya. Mencontoh itu lebih bisa sih kalau dicontohkan gitu. Kalau anak-anak sekarang gitu. Berarti anak-anak ini lebih kritis ya. Kak Ya Darti. lebih Dan kritis, lebih bisa ngelihat kayak gini nggak ada tuh kayak gitu. luar biasa. Jadi teman-teman semua, teman-teman Gen Z, kalau memang perlu bukunya silahkan nanti bisa dibeli di mana? Di TikTok Shop Darti Rahma 10, di Love Shopee di Darti Rahma 95. Iya, karena kita lah yang harus menghargai diri sendiri ya, yang harus menganggap diri itu berharga. You are the peer, kamu tuh mutiara gitu. Luar biasa. Nah, ini buku sudah 4 ya. Alhamdulillah. Ongoing ada, sedang project. Ada. Judulnya? Sudah boleh di-spill. Udah. Jadi 40 hari menjemput jodoh terbaik. Wah, 40 ini hari? kayaknya dari pengalaman juga. Iya, banyak pengalaman. Berarti Itu narasumbernya ceritanya ada tentang ya. apa Kak? Boleh 40 sekilas? hari menjemput jodoh terbaik. Jadi Itu bukunya cocok buat Cila gak sih? Nanti kalau Cila udah berusia 25 Oh, tahun. gitu. Itu ceritanya Sekarang tentang gimana? Cila kan baru 52 tahun. Oh, bukan. Itu gimana Kak?
bukunya, ceritanya isi apa buku. sinopsis ya? Iya. Kalau buku yang mau terbit ini, bukunya itu bercerita kita tuh bisa loh bertemu jodoh kita kalau kita mau mengusahakannya gitu. Berarti jodoh harus diusahain ya. Bukan Iya. itu Iya, aja. katanya kan jodoh udah di tangan Tuhan. Aku bacanya gitu. Iya, betul Iya. betul. Ini tuh berawal dari curhatan followers di TikTok. Iya. Makanya bikin buku itu. Gitu. Tapi dalam 40 hari ada sesuatu yang dilakukan gitu. Iyalah Kak, ada. Berarti 40 hari itu ada yang harus kita ikhtiarkan. Iya. Ya. Boleh di-spill? Iya, tadi lagi ada ikhtiar Kita langit semua cari jodoh lagi. dan Kan bisa nanti ini relate nggak sih Kak sama tema kita? Iya, iya, kita Relate. buat bukunya nih. Kan Ha. sebentuk afirmasi juga. Iya, kita masih dan- bentuk itu kan. Iya. Dan yang harus diikhtiarkan. Jadi banyak orang bilang udah hopeless gitu. Kok saya belum ketemu jodoh gitu. Karena sempat di posisi itu kan. Emang saya nggak se-worth it itu untuk dimilikin semua orang gitu. Oke. Jadi untuk orang-orang yang lagi menanti jodohnya bisa diusahakan jadi 40 hari menjemput jodoh itu ada step by stepnya yang harus teman-teman lakukan. Kayaknya kita disuruh harus beli bukunya nih, Iya. biar bisa membagi nanti ilmunya. Dan Cila mungkin juga kedepannya bisa punya pegangan ya, Iya. kalau mau cari jodoh lagi. Janganlah Kak, saya hidup Oke, semati. Dan tadi kita banyak mengupas tentang bagaimana memulai menjadi seorang penulis. Nah, ini yang paling hits sekarang dan juga digemari oleh Gen Z. Iya. Kiprahnya Kak Darti sebagai content creator. Nah, ini dulu awalnya di mana nih? YouTube, Instagram, Mana yang atau duluan TikTok? gitu, mana yang Iya. duluan. Dan Oh, yang paling monetize itu yang dari mana? Yang pertama itu awalnya itu kan ngelihat Ria Ricis, Atta Oke. Halilintar Oh, itu referensinya waktu itu. sering flexing gitu kan. iya. Bisa beli mobil, beli rumah gitu-gitu. Tuh ngelihat kan, saya bisa nggak sih kayak gitu. Tamat kuliah, ada kerja, terus kerja dengan gaji seadanya Oh, setiap bulan. Jadi pikiran itu muncul karena curahan hati gitu ya, jeritan hati. Iya. Kerja udah banting tulang, tahu-tahu tapi gajinya seadanya. seadanya untuk hari ke hari begitu. Iya. Padahal dicatat kan cita-citanya tuh pengen dalam waktu dekat renovasi rumah. Masya Allah. Umur berapa itu udah pengen renovasi rumah? Sejak SMA malah pengen renovasi rumah. Beda sama kamu Zila. Iya. Duitnya buat beli kopi. Oke, baik. Jadi makanya salah satu pekerjaan mungkin yang cuan banget kayak jadi YouTuber deh gitu. Awalnya gitu. Jadi awalnya berpikir untuk ke YouTuber dulu. YouTube. Oke. Akhirnya dengan HP Oppo A37, A39 waktu itu mulailah ngonten melalui HP jadul yang blur hasilnya. Luar biasa ya Iya, perjalanannya. Tapi itu apa? FYP juga waktu itu. Beda kalau di YouTube sama TikTok beda Kak. Beda Oh, ya. iya. Di YouTube apa sih istilahnya ya? Naik kontennya Apa? gitu. Kontennya. Sebentar, kita dibisikin waktunya cuma 5 menit. 5 menit. Bukannya durasi 1 jam. Udah hampir. Udah hampir. Oh, baiklah. iya. Siap. Wah. Sayang banget. Oke, terus Gak apa-apa kemudian sih Kak. Mau terbang lagi nih Kak Dartinya ya. Enggak sih, Kak. Aduh, Iya. sekarang schedule-nya udah padat. Enggak. Bray. Oke, terus lanjut ya. Abis itu mulai tuh konten apa ya kontennya yang dibikin gitu belum tahu nih. Kalau untuk jadi konten kreator itu kita harus bikin satu niche, harus konsisten, harus persisten. Belum tahu hal-hal seperti itu. Apa yang lagi viral dibikin tuh videonya. Diulas, Ya dibikin waktu itu video. lagi ada apa tuh beritanya yang di London dia itu memakan korban lah gitu ceritanya. Oh, ada insiden gitu ya. Insiden bikin semuanya dibikin. Udah Iya, 2 iya, tahun bikin kayak gitu hampir setiap hari. Tapi nggak ada hasil, nggak dimonet 2 monet. tahun. Kamu baru konten 5 biji aja udah give up. Iya, konten 1 kali setahun. Berharap dapat duit Iya, banyak. Aduh. cita-citanya pengennya bahelan Ternyata banyak. memang seorang konten kreator tuh kayaknya perlu berdarah-darah dulu ya. Iya kalau di Ada- YouTube kayak gitu. Kalau di YouTube tuh syarat untuk dimonetisasi namanya ada iklan di video kita itu harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi penonton kita harus 4.000 ditonton orang gitu. 4.000 jam. subscriber. 1.000 subscriber itu dulu Tapi aturannya. kalau misalnya salah satu nggak terpenuhi nggak bisa. Nggak bisa.
Berat juga ya. berat. Udah 2 tahun enggak naik. Apakah aku berhenti saja ya gitu kan. Tapi masih terngiang-ngiang kayak saya bisa gitu. Kayaknya Akhirnya Kak Fitri juga harus mengafirmasi diri. Jadi kayak Sudah sekian tahun jadi konten kreator, masih 3.000 aja. Ya masih mending, aku Lihat masih lusin aja wajahnya nggak cukup. ngeledek aku tuh. Kakak masih Kameramen. mending itu. Kamu? 1.000 berapa? Aku Iya. 3.300. Aku selusin aja nggak cukup. Aku baru TikTok aku download. Kamu ternyata lebih parah ya. Oke. habis itu alhamdulillah waktu itu kerja di suatu tempat. Ada kayak kerjanya itu kita kalau survei kita dibayar. Akhirnya bikin konten inilah, siapa tahu banyak yang bantu. Jadi aplikasinya itu bisa di-download. Kenapa ambil itu? Memangnya banyak dapat dari situ? Lumayan. Kayaknya orang bisa nih ngerjain ini gitu. Iya, Karena iya, waktu iya. itu manajer tempat kerja bilang, ayo Darti, ajak orang sebanyak-banyaknya gitu. Kayak sistem ditantang referral. ya. Iya, referral di challenge berarti. waktu Akhirnya itu. kayak bagus nih, bikin aja konten kayak gitu. Wow, ternyata setelah bikin kan dengan editing seadanya, ternyata Apa saat itu, Kak? cara survei dibayar gitu. Yang Survei, tadi ya. Survei dibayar gitu. Terus Jadi itulah kita harus judulnya. melakukan satu survei, kemudian tuntas nanti langsung dibayar. Berapa Iya. bayarannya waktu itu Kak Darti? Berapa ya? 7.000, 10.000 atau 16.000 lupa gitu. Biasanya kita bisa melakukan itu berapa banyak per hari? 10 sampai 20 bisa. Soalnya itu surveinya ke PND gitu. Oh, PND. Itu kita langsung Ya, ke lapangan. Tapi Yang disurvei seperti apa contohnya, Kak? contohnya Toko-toko, toko-toko. Ya, toko-toko. apa yang dibandingkan gitu. Oh iya misalnya. benar. Parameternya apa? Iya. Ibaratnya itu kan contohnya banyak orang yang jualan, banyak orang yang nggak mau gitu. Itu juga tantangannya. Oh. Makanya dibuat kan video kayak gitu. Teman-teman juga bisa loh download ini gitu. Ternyata setelah dibuat, banyak penontonnya tuh. Itu berarti yang naik pertama ya. Naik pertama, ternyata setelah dicari tahu kalau misalnya ingin kita jadi Content YouTuber lebih spesifiknya waktu itu kita harus buat satu niche, satu tema konten. Kayak ini naik, jadi ada tutorial YouTube bilang bikin kalau misalnya ada satu video yang naik, bikin tema yang itu lagi gitu. terus. Oh, gitu. Berarti Nggak boleh random. Kalau di YouTube kalau kita bukan siapa-siapa ya bagusnya satu tema. Satu niche. Beda kalau kita siapa-siapa udah terkenal. Jadi kalau di gitu. TikTok juga kayak gitu harus satu tema Niche. juga. Iya, kalau bisa ya. Alhamdulillah waktu itu jalan 3 tahun konten. Ingat banget waktu itu bulan Agustus 2020 itu kan dapat tuh dari YouTube AdSense kayak amplop gitu, dikirimnya ke pos. Tuh kok nggak datang di rumah gitu, karena kita butuh pinnya kan untuk kita masukin ke AdSense-nya di YouTube. Pergilah ke pos, ternyata ada untuk Darti Rahma. Alhamdulillah tahun September terima gaji pertama, karena di YouTube itu syaratnya September di tahun yang sama. 2002 Itu gaji pertama. ya 2020. Tahu nggak dapat berapa waktu itu? $10 pokoknya 100.300.000. Pokoknya gaji di YouTube itu bolehnya itu berapa tuh? Kalau $1.300.000 $10 atau $100? $100 kayak ya, Kak? Enggak dong. $10. 10. Kalau sejuta ya $100 dong. Ya, pokoknya intinya dia tuh harus $100 minimal. Kalau misalnya baru bisa cairkan. Kalau nggak sampai itu ya ditabung dulu sama YouTube gitu. Oke, berarti dari mulai yang naik ke dapat yang 1.300.000 itu berapa lama? 3 tahun itu perjuangannya untuk dapat monetisasi itu. Tapi setelah itu beruntun-runtun. Alhamdulillah 2021, 2022 itu puncaknya bagusnya itu 2021, 2022, 2023 udah down, makanya fokus ke TikTok. Nah, sekarang di TikTok juga udah jadi pundi-pundi. Alhamdulillah. Dan 2021 tuh beriringan sama snack video. Di snack juga kayaknya kalau di snack nggak terlalu banyak orang main. Dulu snack video itu ada sistem referral. Jadi kalau misalnya banyak orang download snack video melalui kita, maka kita akan dapat poin. uang dari snack. Tuh, kamu udah mau umroh cepetan ya? Itu dulu, sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tidak terlambat. Iya. Saking jadi kan YouTube-nya lagi naik.
Jadi dibuatlah konten untuk ngajak orang untuk download snack. Alhamdulillah orang snack notice Darty, diajaknya ke Jakarta untuk ceritain kok bisa orang download talk show. Iya betul. Kok bisa orang download snack sebanyak ini melalui referral Darty gitu. Kak Darty, Kak Fitri sih pengen tahu, sekarang ini orang-orang kan cenderung lebih milih konten yang umum, yang paling cepat disenangi, ya kayak flexing, lifestyle, jalan-jalan, ya kan, terus kuliner. Kenapa Kak Darty milih niche yang tentang inspirasi, kayak law of attraction, gimana mendekatkan diri sama Allah dengan konten-konten yang lebih cenderung agamis, padahal banyak konten yang jauh lebih mungkin kesempatannya lebih cepat gitu. Kadang-kadang agak beresiko kan, karena sekarang orang seneng lihat yang bad news is a good news gitu. Betul. Masih ada konsep itu kan. Betul. Jadi tadi kemarin lihat CEO House bilang dia ngendorse Mama Kamari yang itu untuk satu kali postingan di TikTok itu 150 juta. Makanya ternyata setelah dipikir, makanya orang ingin cari viral. Kalau semakin tinggi viral orang, semakin tinggi red cardnya kan. Kalau di TikTok begitu ya. Iya, bukan personality atau personal branding dari orang. Ada juga personal branding, juga. tapi kan orang sekarang lihat orang yang engagementnya tinggi. Ya. Balik lagi tadi kan Kak, kenapa kontennya itu berawal dari alhamdulillah waktu itu beli mobil, orang nanya-nanya spill apa amalannya, terus bilang kan amalannya ini. Jadi ingin aja nge-share ke orang-orang, ternyata kalau kita ingin sesuatu itu kita harus ikhtiar bumi dan langit, harus balance. Jalur langit itu harus kencang gitu. Kenapa orang tuh banyak stres, misalnya dia punya keinginan pengen ini pengen itu tapi belum terkabul karena mungkin ikhtiar langitnya belum. Dia nggak menyerahkan semuanya sama Allah. Kalau misalnya dia nyerahkan sama Allah, ada konsep yang namanya berserah. Jadi kalau dikabulkan, alhamdulillah. Yang nggak dikabulkan, insya Allah bakal diganti dengan jauh lebih baik. Berserah itu maksudnya gimana Kak? Berserah itu kita udah ikhtiar. Berserah tuh beda sama pasrah. Kalau pasrah tuh ya kita nggak ada ikhtiar. Tapi kalau berserah itu kita tuh udah ikhtiar maksimal, udah ngelakuin ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Tapi belum Allah kasih, insya Allah ya kita serahkan aja sama Allah. Gitu. Gimanapun hasilnya. Kalau kamu tuh cenderungnya terserah. Pasrah kamu tuh. Pasrah. Masa gitu. Bodoh gitu. Nah, kita udah ini luar biasa nih, salah satu inspiring woman dengan usia yang cukup muda, dengan afirmasi yang mungkin kalau di bagi pendapat sebagian orang awam kayaknya hal-hal yang mustahil gitu ya, karena kita bukan orang dengan pewaris tapi kita perintis. Asik. Tapi Kak Darty itu dengan ikhtiar langit dan bumi bisa mencapai goals-goalsnya. Boleh kita spill nggak sebetulnya Kak Darty itu begini pasti ada pengaruh besar dari seorang ibu. Ibu tuh menurut Kak Darty, di frame-nya Kak Darty tuh wanita yang seperti apa sehingga kalian itu beradik kakak bisa membentuk Kak Darty seperti sekarang. Iya betul. Dan ternyata Darty sendiri punya tirakat sendiri kan ya untuk mencapai goals. Pasti ada ibu yang hebat di balik. Nah, ini perlu kita berikan edukasi kepada Lillah Lover. Saya yakin hadirnya kita di sini itu karena orang tua, terutama doa ibu. Jadi pernah ikut seminar. Seminar itu bilang kalau misalnya kita sebagai anak, tirakat kita yang paling penting itu restu orang tua, terutama ibu, ridho orang tua. Karena misalnya kita ingin sesuatu tanpa ridho orang tua itu nggak bisa. Tapi waktu seminar lagi, kalau misalnya kita udah jadi seorang istri, ridho dan restu suami itu nomor satu. Itu salah satu jalur langitnya. Jadi ibu menurut saya pribadi adalah orang yang luar biasa, karena kami anak yatim, berjuang keras luar biasa gitu menghidupi kita. Bertujuh bersaudara. Dan ibu itu saat itu punya pekerjaan? Enggak, karena waktu itu dilarang sama ayah bekerja. Kak Darty anak membesarkan
Anak 7 orang anak loh, anak keenam. tanpa ada pegangan khusus saat itu Jadi ya. gimana caranya ibu membiayai Kak Darti dengan Jadi kerja keras lah Kak. Jadi waktu itu ada buru kayak misalnya Pokoknya serabutan aja serabutan, gitu ya. yang penting butuh- ada gitu. butuh orang pertolongan apa, Iya, ibu bantu. betul. Masya Allah, luar Terus biasa. makanya setiap lihat orang di jalan misalnya ada yang minta sumbangan gitu untuk anak yatim gitu. Teringat dulu waktu kecil, dengan begitu iya, kesulitan, kok orang nggak mau berusaha gitu, kenapa harus minta-minta gitu. Padahal Insya Allah kita nanti masih bakal sehat dikasih gitu ya. jalan gitu. asal mau berusaha Nah, ya. bisa jadi karena doa orang tua juga, doa ibu terutama, makanya alhamdulillah ngerasa dilancarkan. Pasti ada batu sandungan, Pasti setiap Tapi, kita pasti ada ininya ya, ujian-ujian masing-masing. tapi alhamdulillah Allah izinkan, Allah mudahkan gitu. Dan alhamdulillah juga udah bawa umroh Umi gitu. Masya Allah. Berarti selain umrah udah 2 kali, juga udah sempat mengumrahkan Umi. Oh ya, Umi juga udah 2 kali umrohnya. Barakallah, barik, keren. Cila juga pengen. Terharu, Masya Allah. Ya oke, Kak Darti nih sebenarnya banyak yang mau kita gali ya, tapi karena waktu yang terbatas, Kak Darti boleh nggak titip pesan untuk Lillah lover kita, baik untuk mama, orang tua, untuk anak-anak ke depan, gimana sih supaya hidup kita jadi bermakna, positif, dan kemudian supaya nanti keinginan kita tuh Allah bantu untuk mengijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk mama-mama Lillah ya. Jadi untuk jadi orang tua itu memang luar biasa banget, PR-nya banyak. Jadi kita harus banyak belajar dengan memberikan contoh terbaik ke anak kita. Contohnya kalau misalnya kita ngajak anak kita sholat tapi kitanya nggak sholat, jadi anak kita secara tidak langsung alam bawah sadarnya nyeting, oh saya nggak, malas lah sholat, soalnya saya nggak pernah ngelihat orang tua saya sholat gitu. Memberikan contoh terbaik. Terus untuk kita semua generasi yang udah lelah kayaknya, udah overthinking, insecure dan sebagainya, terus semangat, punya positive thinking, positive feeling. Makanya kita tuh harus punya yang namanya amalan rahasia, di mana amalannya hanya kita dan Allah yang tahu gitu. Usahain pakai jalur langit, insya Allah. Kalau misalnya jalur dunia terasa macet, pakai jalur langit, insya Allah Allah mudahkan dan Allah izinkan itu terjadi gitu. Wah, luar biasa keren. Semoga ini bisa menginspirasi kita dan pelan-pelan mulai kita benahi ya, supaya insya Allah kehidupan kita juga penuh berkah, dan goals yang kita punya, keluarga yang kita inginkan menjadi keluarga yang punya akhlakul karimah. Amin. Dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala bisa kita capai. Dan terima kasih banyak Kak Darti. Ya, Kak. Semoga kelak kita bisa mengkondisikan kembali dan Kak Darti berkenan untuk datang lagi. Kita masih banyak ingin menggali lagi ilmunya. Ya Cila, kamu ada pesan tertentu? Gak apa-apa, jadi dari sini Cila udah mulai kuat kembali. Soalnya sering insecure, Secure ya. keinginan banyak tapi usahanya belum konsisten Lebih gitu. banyak usahanya apa? Tidur. Iya, menghayal aja gitu. Tapi Kak, kita tuh nggak bisa, misalnya teman kita bisa mencapai itu, tapi kita nggak harus loh sampai itu gitu. Oh gitu. Iya. Kenapa gitu Kak? Karena pencapaian orang lain belum tentu sama kita. Oke. Gitu ya. Seringkali rumput tetangga tuh lebih Lihat indah. lebih hijau. Padahal nggak Padahal tahu. Suka membandingkan diri tadi dengan keberhasilan orang. Padahal Sehingga sebenarnya sukses Allah udah mereka. menyiapkan sesuatu yang justru lebih baik untuk kita ya. Iya. Berbeda dengan kacamata yang berbeda dari seorang manusia. Oke, berarti yang penting kita harus menjadi pribadi yang bersyukur. Iya, bersyukur. Banyak bersyukur, jangan banyak membandingkan diri dengan orang lain. Semoga hidup kita menjadi bahagia, Amin. jadi lebih percaya diri. Insya Allah. Coba Zila kita bilang, aku cantik, aku berharga, Aku berharga, aku beruntung, aku sukses. aku sukses. Insya Allah Aku bahagia. Aku bahagia. Ya, Amin. Senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.